Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Kita ketemu lagi di channel Sukses 40 dengan saya Denny Agung Rezi. Kita ngebahas tentang kepintaran yang memang belum diketahui banyak orang. Jadi jangan di skip, ikutin sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waktub mudatan min lisani yafqahu qawli. Oke guys, kita sedikitnya sekarang akan coba meriwan ke belakang juga. Apa yang memang sudah saya ketahui akan coba saya sharing ke teman-teman semua tentang apa dan bagaimana itu kepintaran yang dimiliki oleh seorang manusia seperti kita. Baik, kepintaran kalau teman-teman lihat itu ada 3. Yang namanya pertama kepintaran secara visual atau kepintaran yang diperoleh pada saat dia melihat. Kedua, kepintaran yang sifatnya auditory, kepintaran yang memang diperoleh pada saat dia mendengar sesuatu maka dia lebih paham. Ketiga, kepintaran berdasarkan kinestetik atau pada saat dia melakukan sesuatu mengingat sesuatunya lebih banyak dibanding dia menggunakan penglihatan ataupun pendengaran. Kita bahas satu persatu ya. Satu pertama yang tadi kita bahas masalah kepintaran visual ataupun kamu saat melihat pemahaman kamu akan lebih banyak dibanding saat kamu mendengar ataupun saat kamu menulis. Kepintaran visual ini menggunakan gambar-gambar yang memang ada warna jelas di dalam menentukan skematiknya. Itulah pada saat kita sadar punya kepintaran visual maka harus banyak lebih memperhatikan gambar-gambar. Saat memang melihat buku pelajaran atau membaca sebuah buku, silakan melihat image atau gambar yang tersedia di dalam buku itu yang bisa memberikan penjelasan lebih banyak dibanding saat kamu membaca ataupun misalkan mendengar dari satu ataupun beberapa orang guru. Kedua, kamu kalau secara visual memang menyadari bahwa lebih paham melihat dibanding mendengar, maka balik lagi kalau dalam sebuah buku dipastikan kamu untuk membaca itu adalah salah satu yang memang bisa memberikan satu feedback yang positif pada saat kamu punya kepintaran visual. Dan gitu juga kalau kamu memang memiliki aktivitas di luar yang begitu banyak, kemampuan visual itu sendiri banyak membantu hal yang kamu lakukan di luar sana. Seperti pada saat kamu memang melihat ataupun mendengar dari seseorang yang berbicara tapi dengan penampilan yang baik, dengan cara gestur yang benar, visual kamu sedikitnya untuk melihat apa yang diucapkan oleh teman kita yang mempunyai beberapa hal yang baik menurut penglihatan akan jauh lebih mengena informasinya kita bisa tangkap. Dan kembali lagi bahwa secara visual pun feedbacknya kamu secara pribadi harus bisa memperlihatkan untuk dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang di sekeliling kamu yang punya kepintaran sama seperti kamu di dalam visual. Kedua,
Kepintaran auditori atau kemampuan kamu di dalam mendengar itu lebih bisa memberikan informasi lebih banyak dibanding kamu melihat. Nah, kalau buat kamu semua yang punya kepintaran auditori, pertama banget kamu tidak usah berfokus kepada buku pelajaran atau buku yang sifatnya hanya bervisual atau melihat. Bagusnya buat kamu yang memiliki aktivitas kayak siswa belajar atau mahasiswa yang belajar di ruang kelas, pada saat kamu punya kemampuan auditori itu lebih baik, karena sebagian besar atau ada sebagian dosen atau guru yang hanya mengucapkan ataupun hanya sekedar membicarakan atau menyampaikan dengan lisan kepada anak muridnya atau mahasiswanya, dan kemampuan auditori yang kamu miliki itu sangatlah efektif di dalam belajar di ruang kelas dengan guru atau dosen yang memang hanya berbicara, dan itu pun harus disertai dengan kamu melakukan tulisan ataupun memindahkan apa yang disampaikan ke dalam sebuah buku. Ketiga, kemampuan kinestetik. Kemampuan kinestetik itu mungkin teman-teman bisa lihat juga, karena ada sebagian besar orang yang memang bisa memperoleh pengetahuan atau ilmu pada saat dia menulis apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat. Apa yang dia pegas atau apa yang dia tulis di dalam bukunya dengan tangan itu akan jauh lebih bisa mengena atau lebih bisa tahu dari apa yang disampaikan. Kemampuan kinestetik ini salah satunya bisa dilakukan untuk misal pelajaran sains atau math ya, matematika, kamu harus banyak melakukan kinestetik, artinya menulis dengan baik, perkalian, penambahan, pengurangan dengan tulisan tangan itu akan memberikan positif feedback buat kamu semua. Dan sekarang posisi yang memang kita bisa lihat bahwa ada yang namanya informasi yang bisa disaringkan melalui smartphone yang kamu pegang sekarang, guys. Itu bisa kamu lihat bahwa semua fasilitas yang tersedia di dalam smartphone atau di dalam internet itu menggabungkan ketiga unsur, di mana melibatkan penglihatan atau visual kamu, auditori kamu, sebagaimana saya bicara sekarang, yang lebih bisa memberikan penjelasan kepada kalian, guys. Dan kinestetik itu sendiri, kamu misalkan bisa langsung memindahkan secara tulisan tangan ke dalam buku catatan yang kamu pegang. Dan itu adalah 3 kepintaran yang harus kamu sadari pada saat kamu belajar. Ada ungkapan belajar sampai dengan liang lahat. Biar betul, guys, belajar sampai kapanpun juga. Pelajari 3 kepintaran ini akan memudahkan kamu untuk bisa mendapatkan informasi atas apa yang kamu dapatkan di dalam guru, di dalam sekolah, ataupun di dalam kantor atau di lingkungan sekitar. Terima kasih untuk gabung dengan Sukses 40 dengan saya Denny Agung Riazi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. So, kamu kenalin semua yang namanya kepintaran yang kamu miliki, baik visual, auditori, atau kinestetik. Dari saya, Sukses 40, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.